Selamat datang di studio podcast Arahim, Gus Haidar. UIN Surabaya. UIN Sunan Ampel Surabaya. Gus, saya ini saya panggilnya Pak Gus, Mas atau apa biasanya ini? Dipanggilnya apa? Atau Kiai? Gusdur. Gusdar, Haidar Hafiz. Gus Haidar Hafiz ya. Gus, saya mengenal jenengan ini sebagai seorang sastrawan. Sedikit dari, mungkin saya salah ya, sedikit dari sastrawan yang tumbuh di pesantren dan menulis karya-karya sastra, terutama puisi dalam konteks pesantren. Terus sebetulnya ini kan langka. Biasanya putra kiai itu kan enggak kesana. Gimana? Sebenarnya ini kegelisahan. Saya ini alhamdulillah termasuk dulu zaman dari ilmu yang lama itu karena diberikan kemudahan oleh Tuhan. Kendu. Jadi dulu zaman syaratnya kendu. Akhirnya ngaji mulai tahun 83 sampai ayah wafat tahun 2010. Itu hijaiyah itu hanya terbaca alifba. Paling pol itu pego. Dan itu merupakan sebuah kekalahan lah bagi kami yang diajar sendiri oleh ayah. Lalu kemudian 2013 saya berpikir, nahwu itu lah sastra Arab. Terus kok nanti ngerti sastra Arab, mereka ngerti sastra lokal. Oke. Lalu kami mencoba untuk puisi. Lalu kemudian saya mulai tahun 2013 pertengahan 2014 alhamdulillah kami bisa bertemu banyak penyair waktu itu. Iya. Malaikat Jibril di Facebook. Saya tulis di Facebook dan kemudian ketemu banyak orang. Yang pertama kali kemudian merespon itu ada almarhum Heru MK. Oh iya. Kemudian ada Tandi Skober almarhum juga. Terus ada Abdul Kohar Ibrahim. Iya. Almarhum juga. Terus yang saya kemudian menjadi kaget, tiba-tiba di pertemanan Facebook itu ada Gus ini minta berteman. Saya takutnya ngiri saya yang minta berteman. berteman. Screenshot kayak kenang-kenangan. Saya yang minta bertemanan ke Gusmus saja dulu yang nggak diterima. Ya karena full ya, Iya. Terus kemudian Asep Zam-Zam Nur pas kita ulang tahun. Oke, ya Kang Asep. Iya, luar biasa. Terus kami tidak sengaja kemudian ketemu Umbulandu Paranggi di Facebook juga. Waktu itu masih aktif ya. Dan dari situ kami banyak belajar dan terus menulis karena slogan kami ini bukan untuk puisi sebenarnya, untuk nahwu itu. Oke. Lalu kami kemudian dari UMK itu menemukan pencerahan itu. Bikin kelompok puisi, saya kelompokkan itu Nazm Alfiyah itu saya anggaplah 2,10. Jadi 2 bait 10 lebih atau kurang kata. Ternyata kemudian dari situ kami menemukan segalanya, termasuk kemudian kami menemukan wafik tiarin layaji'ul mufasil idza ta'ata yaji'al mutasil. Kalau ada yang gampang kenapa cari yang repot? Terus pas ada haulnya Gus Dur saya diundang. Makola kayak gini itu loh khas pesantren. Itu akhirnya ketemunya di situ. Bahwasanya Gus Dur itu kok gini kan. Wafik tiarin layaji'ul mufasil idza ta'ata yaji'al mutasil. Terus kami mencoba nulis tentang Gus Dur, puisi. Iya. Puisi kami itu sebenarnya biasa-biasa aja. Tidak ada kata itu yang aneh, tetapi saya bermain di susunan kata. Iya. Bukan di kata itu yang kita main, susunan katanya, jadi kalamnya. Dari situ kemudian kami menemukan banyak hal itu, termasuk berarti
aplikasi ini gawe sastra Arab, gawe nahu gampang karena pesantren ya. Iya, iya. Gawe nahu tapi prakteknya cangkem Indonesia Jawa. Dan dari situ kemudian menemukan segalanya itu, termasuk cara kalau di mana-mana itu cara cepat. Akhirnya kami diberkati dulu zaman tadi itu kendui akhirnya golek coro ya apa ngaji gampang. Bukan gitu. Ojo suwe kayak aku. Terus tidak menjengkelkan seperti saya. Ini apa kerendahan hati seorang Gus ini. Bukan, ya memang begitu. Saya itu sampai tidak ada yang berani ngaji ke ayah itu karena ayah luar biasa. Saya tidak pernah bercerita. Suatu ketika saya kangen ayah, rindu ayah karena ayah itu juga ngajar di pelosok ya. Iya, iya. Kemudian saya rindu, saya cari jejaknya. Akhirnya pas minggu legi itu ada pengajian alumni itu di pelosok itu beda. Setelah pengajian itu ngobrol-ngobrol beda. Cerita kalau waduh beda itu kalau ngaji. Muring-muring bangku itu jauh bangku. Tahu tak telak itu tambah bahagia kena waduh. Kalah ilmunya ya. Akhirnya oh berarti itu aku dong. Karena ayah itu kalau marah itu, waduh, sampai saya berani berkelahi itu bukan karena ikut pagar nusa, enggak, ya karena dilatih sendiri ya. Gus, sebetulnya kalau kita ngomong tentang ini ya sastra pesantren ya, itu perkembangannya gimana sih sebetulnya? Nah ini gara-gara ya Gus juga. Iya. Suatu ketika saya baca Kompas. Aha. Dulu itu saya nggak suka puisi, suka cerpen. Kompas itu bagi orang Pasuruan itu kan segalanya, karena di Pasuruan waktu itu susah cari buku. Kompas itu kalau sudah hari Sabtu Minggu itu keren banget. Dan waktu itu saya ngefans kepada ini ada Susi Ipati, dia punya kolom perempuan cantik. Terus ini Susi akan melihat podcast kita ya, Susi. Suatu ketika kita ketemu. Waktu 2014, ya, awal itu 2014 ada apa itu santri itu acara hari santri di Pandaan itu. Kemudian di situ ada liputan, kami diliput. Terus loh, Mbak, sama ini sopo? Susi. Bentar. Apa Susi Ifati? Lu kok tahu? Aku fanmu. Nih, Sus, kamu waktu itu dia belum pakai jilbab, sekarang sudah berubah. Kamu jangan ini loh, Sus, jangan besar kepala. Ternyata fansmu ini seorang orang yang luar biasa. Ya karena memang kita ini berangkatnya 2013 nulis puisi. Ya. Jadi orang lain sudah kemana-mana, bahkan ada kawan itu Mas Bayhaqi. Itu sejak dulu kalau datang ke rumah itu dia kayak orang kesurupan itu sambil baca opo karena itu temanku itu Bayhaqi itu. Oh iya ya, keren itu. Ya, satu pesantren ya. Keren. Akhirnya sekarang ini dia heran sama ini Ben kok moro-moro ya itu tadi karena kegelisahan itu sebenarnya bukan ke puisinya, bagaimana ngaji nahwu itu gampang ya. Makanya kita punya metode itu cara mudah membaca kitab kuning. Karena di sana alamat i'rab itu sudah kita bikin sedemikian rupa sehingga di situ muncul ada vertikal ada horizontal. Satu contoh ya, P1, H1 itu bunyinya dhamma. Kalau di tempat lain mungkin isim mufrad alamat rafa itu dhamma. Kalau kita juga cukup H1 V1 dhamma. F plus P1 sama dengan jadi kalau zaitun itu utawi mubtada. Dan kami sebenarnya sudah mentok itu. Tiba-tiba itu menemukan puisi itu ketika saya sudah mentok Ustaz kalau cerpen ngaji mulai toko aku biar Senin itu sampai saiki gak iso blas. Terus apa caranya bikin cerpen gitu terus ketemu akhirnya bikin novel rencananya. Ketemu akhirnya luar biasa ya Allah. Dari sini kemudian ngalir aja. Kalamuna lafdun mufidun kastakim. Iya. Kalam itu kan lafadz mufid. Makanya dari situ kami nggak mau ngaji selain Ibnu Aqil, selain Ibnu Malik. Karena saya trauma waktu ngaji Jurumiyah, Imriti sama ayah. Kalam itu kan lafadz murakkab mufid watu. Ja'a zaidun. Terus lakmis kalam sudah karena lafadz murakkab mufid watu.
Apa artinya? Saya telah datang. Wis kalah. Sudah marah ya itu. Coba pikir, tak pikir aku kan sepah. Ternyata belum waktu itu. Awak dia Arab, awak dia Jawa. Kalau di sastra itu kan luar biasa. Manusia itu dikelompokkan menjadi dua. Arab dan Ajam. Siwal Arab itu berarti Ajam. Mahwal Ajam. Ajam itu madasangnya bukan Arab. Walaupun orang Arab, keturunan Arab, taruhlah di sini seperti orang Arab beneran. Tapi kalau disaduk di sini Jawa ya, berarti Jawa. Dia termasuk ini Ajam ya. Ajam itu cara mencari orang ini aslinya apa bahasanya. Suruh hitung duit aja. Kalau Madura pasti dia tunggu lompak itu. Kalau Jawa ya seluruh. Kalau Indonesia mungkin di situ. Atau misue Gus. Jadi waktu di keplak gitu misue opo. Nah itu biasanya gitu. Gus Dur itu akhirnya dalam Kompas itu dia bilang bahwasanya khazanah kesusastraan pesantren itu mandek. Kalau itu ono nih gini robohnya surau kami. Aku tuh penasaran, maksud sih. Itu Gus Dur ya, yang bilang bahwa di Kompas itu khazanah susastra pesantren itu mati ya. Bukan mandek, mati. Karena politis itu karena meneh. Saya itu sampai penasaran, maksud sih. Saya cari itu cerpen itu, akhirnya nemu itu 2 tahun kemudian. Masya Allah, keren banget loh. Jadi seorang Ali Akbar Nafis itu, dia cara menceritakannya itu tidak pernah tua. Dibaca hari ini seperti orang hari. Evergreen lah ya. Keren banget itu. Memang karena Gus Dur ya Allah. Gus, sebetulnya kalau kita ngomong tentang sastra pesantren ya, itu jadi begini. Sekarang itu kalau kita ngomong lagu, itu juga banyak lagu-lagu Islam. Kalau kita ngomong puisi, itu baik yang profesional maupun yang amatir juga banyak yang bikin puisi yang so agamis. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong tentang kesusastraan pesantren, sastra pesantren, itu karakternya apa sih? Sebenarnya kalau pesantren itu ya tadi itu aplikasi. Jadi aplikasinya pakai nahwu. Bukan kemudian mencari kata yang dalam tanda petik kayak hari ini kan musim semuanya syar'i. Apa sauda. Padahal orang ini nggak usah dikongkon begini mangan rico. Perintah itu kalau di Indonesia itu Tuhan itu memerintah itu dari budaya. Terus kemudian di sana Nabi hidup di tengah yang sahara banget, gurun banget, baik perilakunya, kenyataan alamnya. Tiba-tiba Nabi itu bercerita tentang kebaikan, itu kan luar biasa. Kalau di Indonesia, Nabi dilahirkan di Indonesia ya, Muhammad Manjenana itu ya mesti air. Beda. Jadi orang-orang itu buatin ini lo wakai itu gak kena pangan tambahnya, lo ini tambah kena pangan. Nah seperti itu yang harus kita dicari gitu-gitunya aja. Jadi semua mau disyarikan itu. Kayak dulu itu orang bilang khataman Quran. Sekarang nggak bisa, khotmil Quran. Itu sebenarnya sebuah kekalahan bagi Indonesia itu yang lahir dari 1928 itu bahwasanya berbahasa satu, bertanah air, berbangsa, berbahasa satu Indonesia. Hari ini tanah air itu sudah banyak yang jaga, polisi, tentara, dan relawan-relawan. Berbangsa itu tokoh agama, kiai-kiai, orang cendekiawan semuanya itu menjaga itu, berbangsa itu. Tetapi berbahasa itu jarang hari ini. Jarang. Kalau misalkan panggilan "Hey Lord" gitu diganti dengan "Hi". Nah, itu kan ngeri. Itu di Pasuruan banyak itu. Banyak. Pasuruan banyak. Mau bilang berak itu loh, yakro. Ya Allah. Itu, waduh sebunyi itu. Itu dia bangga itu. Jadi memang budaya bergeser hari ini. Seiring dengan al-ilmu di Google. Harusnya kan al-ilmu fis sudur.
Lafi sutur, al-ilmu fi sutur, lafi Google, walafi Android, walafi HP, walafi internet, walakin nahu al-ilmu fi sutur. Sutur itu kalau dibawa mati ikut, dibawa tidur ikut, dibawa kemana pun ikut sutur. Iya. Ya kayak Gus Dur itu. Gus Dur itu sudah stroke. Iya. Itu dia masih hafal banyak nomor telepon. Kalau kawan-kawan ke PBNU mau nyari, dulu kan masih manual. Iya. Nyari polsek mana itu di Jakarta kesuwen wis. Boleh telu ya Gus Dur saya gak gelem lek gak telu. Terus iki apa mana? Balik kena kabeh. Saya beberapa kali itu mendengar bahwa Gus Dur itu punya hafalan nomor telepon sampai ribuan. Karena Gus Dur itu hatinya bersih. Semua terekam dan bisa dikeluarkan. Kalau kita ini bisa merekam, tapi nggak bisa keluar. Keluarin tuh Gus. Nah itu. Ya tapi gini, saya tertarik dengan jenengan. Bagaimanapun juga kita sekarang berada pada era di mana kita tidak bisa menafikan internet. Iya. Bahkan di dunia akademik juga kita terbiasa untuk mencari informasi online. Betul. Bahwa di dalam informasi online itu ya tentu saja ada sampahnya. Tapi kita nggak bisa menafikan bahwa situasi kita sekarang ya seperti itu. Itu seberapa siap sebetulnya para sastrawan yang lahir dan tumbuh serta berkarya dalam konteks pesantren menghadapi situasi ini. Kalau husnudon kita atau GR kita sudah dilindungi sama Nabi. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Okay. Selesai itu. Tapi memang surat cinta itu tidak seindah dulu. Ketika harus nulis sembunyi tapi konang baru nang pos. Dari jawaban itu orang minggu gas. Hari ini kan langsung. Terus agak video call wis. Itu. Jadi fungsinya kalau dulu kan manual, catatan. Hari ini kan sudah diganti dengan elektronik. Bisa internet, bisa segala macamnya. Nah, manusia hari ini enak. Zaman sudah takdirnya kaya. Takdirnya kaya. Dulu tuh orang punya TV itu harus orang kaya. Sekarang semua orang itu punya TV. Dan bahkan TV-nya itu bisa dibawa ke WC sekali. Sekarang itu pengayuh beca saja dia pegang Android. Makanya itu. Dulu TV itu dicuri sama maling. Laptop dicuri. Komputer zaman dulu tuh hilang dicuri. Nah, sekarang ada di handphone semua. Saya itu khawatirnya kayak gini Gus. Jadi komunitas pesantren termasuk juga sastrawan yang lahir, tumbuh dan berkarya dalam konteks pesantren itu berpandangan terlalu negatif dengan dunia internet, sehingga kemudian membuat jarak. Sementara era kita itu udah di sana. Dan kemudian wilayah yang kita tinggalkan atau kita abaikan itu diisi oleh tadi itu yang dengan kritik, suara-suara yang dikit-dikit sok syar'i, tapi sebetulnya tidak memberi pencerahan. Nah itu gimana itu? Itu kritik loh. Iya Mas Inung, betul. Makanya di tempat kami itu anak-anak pondok boleh bawa handphone. Kita sediain wifi. Terserah katanya kalau BF akarepmu. Katanya BF akarepmu. Wis gak apa-apa BF akarepmu. Karena nggak bisa. Kadang-kadang itu lucu itu. Santri kita bikin ketat. Anak-anaknya itu dibiarin aja. Lucu banget. Iya. Ya memang sebuah pilihan hari ini memang. Zaman sudah akhir. Makanya saya ingat Gus Dur. Waktu itu tahun 90-an ya. Ayah itu ngobrol sama Gus Dur, dia bilang gitu. Wah, dan sak mangke niki wis pancene agama wis mulai kendor. Terkait dengan mursyid gitu. Iya. Kan syaratnya kalau kita lihat dari Tanwirul Qulub ketat banget. Oh, susah. Ya makanya
Betul ngoten niki zaman wis mulai longgar tambah suwe agama iki kok terakhir ini cukup la ilaha illallah. La ilaha illallah aja itu, kita berjananya aja itu. Karena semuanya sudah nggak jelas semua itu. Bagaimana dia kita pakai baju dapatnya dari online. Katanya kalau hijab kabul itu harus begini dan begitu. Nah, hari ini kan belum terbahas sampai hari ini. Kita ikut yang mana itu kan? Tapi memang ada pilihan-pilihan mazhab, tapi kan belum sampai ke sana. Karena perkembangan zaman luar biasa cepat. Luar biasa cepat. Bukan masalah pembangunan, tapi memang sekarang ini rata. Dulu paham saya global itu kemudian orang itu bebas begini. Ternyata global ya handphone ini ternyata. Global, semua orang sama. Kita mau ngingit anak itu nggak bisa. Nggak dari handphone itu. Jadi kita ini memang sekarang dalam situasi yang serba salah. Kita menutup diri untuk untuk mempertahankan identitas kita, apapun dengan yang diimajinasikan tentang identitas itu. Tapi kemudian kita menjadi kayak orang gua yang nggak tahu apa-apa. Tapi kalau kemudian kita menjadi bagian dari dinamika zaman ini, itu ya seperti yang barusan penjenengan sampaikan. Jadi gimana sih sebetulnya kalangan pesantren atau seorang Haidar Hafiz dalam menyikapi ini? Kita manfaatkan itu, karena di situ ada WA dan kemudian ada dan sebagainya. Satu contoh dari WA sama Messenger itu, kita sudah bisa bikin pengajian kelompok belajar Ibnu Aqil tadi itu se-Indonesia. Ibnu Aqil apa Ibnu Malik? Ibnu Aqil. Ibnu Aqil. Jadi anak-anak kami itu ngajar itu langsung Ibnu Aqil. Entah itu anak kecil, entah itu orang dewasa, sama aja. Karena di sana keren banget. Terus perbandingannya itu sama Jamil Durus. Enak banget itu. Lebih-lebih yang karena kita pakainya bukan bahasa Jawa. Jadi alhamdulillah utawi segala puji. Dikulillahi kepunyaan Tuhan Allah. Utawi tetap Jawa karena itu utawi itu adalah vertikal, tidak ada kaitannya dengan terjemah. Iku itu kan di situ kan utawi itu kan mim itu. Mim itu kan kalau kita lihat dari sisi sastra Indonesia, saya baru tahu itu kalau kemudian mubtada itu adalah subjek itu. Saya baru paham subjek itu dari susunan kata benda itu ya baru-baru mubtada itu. Mubtadaun zaitun wa adirun khobar. Ingku zaitun adirun manitada. Nunan talil iroba autan wina bima tudif katurisina. Ya bau fil irobi asmal wal matun watau kitun wa'atun wabadal. Ketika isim dan isim kemudian berdampingan, kemungkinannya tiga. Mungkin jumlah isimnya, mungkin tarkib idofi, kemungkinan yang paling lebar itu adalah tawabe. Tawabe itu ada naat, atof, taukid, badal. Kemudian badal sendiri itu ada kul mingkul, wa'at mingkul. Itu kalau dipakai menjadi aplikasi, puisinya Indonesia, bahasa Indonesia, tapi aplikasinya itu ruwet. Saya pakai itu seperti contoh gini, contoh ya, ketika 2019 ada puisi tentang Kiai Maimun Zubair itu. Haram bagi siapa saja menyaksikan engkau tidak husnul khotimah. Itu mustasnabilah. La ilaha illallah. Kalau sudah mustasnabilah selesai, bertanya ada di jawabannya dari ilah itu juga. Makanya syahadat itu dengan menggunakan negatif. Lah, kemudian illallah itu negatif menjadi positif banget. Ruwet kabus boleh gitu. Menjawab asmaul husna yang banyak 99. Cukup dengan mustasnabilah. Luar biasa. Oke, jadi apa sih sebetulnya ini, Gus? Kalau kita kembali kita bincang-bincang tentang Gus Dur. Iya. Saya mulai menangkap jadi karakter sastra pesantren itu. Sastra pesantren itu memang dia tumbuh dari ilmu-ilmu keislaman quote-unquote konvensional yang memang itu menjadi main resource-nya orang-orang di pesantren. Betul. Nahwu, sorof, dan sebagainya. Nah, dalam perkembangannya sendiri, tadi kan Gus Dur kan sempat mengkritik, ini sastra pesantren ini mati nih. Nah, bagi seorang Haidar Hafiz,
itu sebetulnya Gus Dur itu menginspirasi apa? Suatu contoh gini ya, ini sebenarnya kebetulan atau gimana ya, tapi saya temukan kemudian. Ada lagunya Charlie itu, Allahu Akbar Maha Besar. Itu kalau bukan akal-akalan ya, itu sebenarnya menjelaskan dari wanah apa itu wal khobar wa aktsaru wal khobaru bismaini au bi aktsaro an wahidin kahum syaratun su'ar. Khobar itu boleh, mubtada itu boleh poligami, boleh lebih dari 2 khobar. Allahu utawi Tuhan Allah iku akbaru maha besar, iku maha besar akbar. Itu yang sebenarnya sastra pesantren model begitu itu. Jadi kayak orang dulu itu kemudian huruf Arab tapi Jawa itu. Nah, itu karya-karya pesantren begitu. Bukan mencari apa ya, kayak sekarang kan musim suluk apa itu kan. Hanya adopsi aja itu kan. Hanya menceritakan tapi tidak di rohnya itu. Tidak di aplikasinya itu. Aplikasinya nahwu tapi yang dipakai bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia itu kebetulan rumus sastranya kan pakai sastra Inggris. Lebih mudah ditaklukkan karena tidak semua kata bisa dimasukkan ke dalam frame. Di dalam sastra Arab itu ada frame i'rab itu 4. Ada P1 itu rofa, di situ ada fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, khobar inna, khobarlah, kemudian isimnya kana, itu kan detail banget. Dan di situ pun masih tidak terbaca itu. Kalau yang tidak masuk di dalam frame itu dipastikan mabni bina. Dan itu masih dipreteli lagi, ada namanya semua. Ya ini yang disinyalir kemudian, kalau aku ini ilmu, pintunya Ali. Makanya kegelisahan itu kemudian menjadi nahwu itu ketika Sayyidina Ali melihat orang Arab yang waktu itu sudah mulai kendor membaca, didatangkan qiraatul Quran ditajwid dengan menggunakan harokat, konkret semua. Lalu kemudian hanya 4 yang diingat itu. Kalau milih 1, berarti kemungkinan salah 3. Kalau kemudian yang setelah Sayyidina Ali menjadi Khulafaur Rasyidin, lalu di situ banyak penyair itu merasa gelisah karena semakin kendor. Lalu kemudian Abul Aswad Ad-Dauli itu datang ke Sayyidina Ali, lalu Sayyidina Ali sudah menyambut kedatangan Abul Aswad Ad-Dauli dengan kalimat di akhir puisinya itu nahwu. Kalau memang bukan Sayyidina Ali nggak mungkin menyambut dengan itu. Bentar. Tadi saya dulu itu sempat nyantri, Gus. Tapi saya udah banyak lupa itu dengan ilmu-ilmu yang dengan sampaikan. Jadi kalau Gus Dar ini, Gus Haidar Hafiz ini tadi di awal merendah bahwa aku itu sebetulnya menuntut ilmunya dulu zaman terlalu lama karena kendu itu. Saya percaya itu hanya merendahkan diri karena betul memang. Karena sejak uraian tadi itu sekalipun saya nggak ini ya, saya udah banyak lupa ya. Saya tahu itu banyak sekali ilmu nahwu yang pasti di atas jurumiyah. Pasti. Betul. Dan juga banyak menguasai ini sejarah peradaban Islam klasik yang detail-detail kayak gitu. Ya itu kan setiap pekan itu ada tamu itu spesial banget ya, Hasan Isrogi. Bertiga. Setiap ngomong saya nggak nyambung, cuman dengar. Ya lambat laun, oh ini dah, ya ilmu atret semua. Jadi semenjak iku enak tadi anak kiai ngono iku, Gus. Jadi ngaji itu bisa 24 jam. Satu atap. Untuk satu atap. Ayah ini dia membesarkan saya, raga saya dibesarkan dengan keringat dan air mata. Kemudian dia besarkan roh saya ini dengan tulus, dia mengajar saya. Lama banget, ayah nggak ngerti saya begini. Karena, tapi dia luar biasa. Luar biasa, saya nggak bisa seperti dia. Tapi pada saat penjenengan gandrung dengan sastra,
Itu ayah tahu ya? Nggak tahu. Nggak tahu. 2010 ayah wafat. Saya masih membaca hijaiyah itu masih alibak. Itu penjenengan bayangkan ayah jenengan seorang kiai pesantren, dan kita tahu tradisi kekiaian di pesantren, kemudian mengetahui putra laki-lakinya sulung jenengan. Iya, pertama. Nah, anak pertama, yang itu biasanya kan menjadi pangeran yang harus melanjutkan tradisi kekiaian di pesantren itu. Betul. Itu kemungkinan beliau akan mendukung. Waktu itu iya memang. Saya sampai begini ya. Saya dulu sebenarnya hobi gambar ya. Saya tuh berat banget karena takutnya nggak belajar. Terus saya pura-puranya itu kemana-mana bawa buku. Dia senang itu. Terus sampai itu keterusan itu. Tapi di tengahnya bisa selipin koran-koran yang nggak suka itu bacaan-bacaan. Kenakalan Gus ya, kayak gitu. Kenakalan Gus. Jadi nggak tahu dia itu kami seperti ini. Karena berangkatnya dari 2013 itu tertatih-tatih banget. Kalau kita ngomong gara-garanya Gus Dur itu, Gus Dur luar biasa, dan kami menemukan banyak hal dari Gus Dur. Apa sih luar biasanya Gus Dur bagi seorang Haidar Hafiz? Apanya? Hatinya bersih. Jadi suatu ketika kita itu pernah mau protes karena ya terkait poros tengah laut. Oke. Terus dia bilang, wes, gak usah mikir itu. Terus tak sepuro itu. Oh, waktu Gus Dur yang dikhianati poros tengah itu? Iya. Iya. Gimana? Gus Dur gimana, Bis? Waktu di Jogja. Gus Dur itu kan ditipu sama orang-orang Jogja. Saya nggak tahu orang apa itu, tapi ya tahulah semuanya. Ditipu kan? Dilemparin, terus sampai dia itu diselamatkan itu di sebuah ruangan. Itu tahun berapa, Bis? Tahun berapa ya? Setelah beliau jadi presiden. Yang pasti pas lihat Gunung Merapi meletus pertama itu. Berarti setelah beliau jadi presiden ya? Sudah selesai. Terus kemudian kita ini anak muda ya, sama yang muda-muda di Pasuruan itu waktu ya sekali-sekali gak usah tarik terus ngawur-ngawur titik udah berangkat ke Jogja, mau berangkat nunggu waktu itu komandonya kan dari Gus Dur gitu, ketua Ansor. Iya. Nunggu dia masih rapat paripurna apa ya. Sampai jam 12. Begitu 12:30 dengar kabar di TV rame Merapi meletus itu. Yang gempa itu loh, yang kayak tsunami. Iya. Nggak jadi berangkat. Ya, Pak kita kena tuh ngapi. Lalu Gus sini aja lah. Gus, itu kan saya nggak ini sih, jujur saja saya nggak ngikutin semuanya, tapi saya mencatat ada beberapa puisi tentang Gus Dur. Ya. Jadi ada Kau Paksa Aku Membiarkanmu, kemudian ada Gus Dur, kemudian ada Aku Tahu Hatimu Tidak Sakit, kemudian ada Seluruhku Aku Paksa, gitu aja kok repot. Nanti saya minta jenengan membacakan salah satunya. Iya. Ini sebetulnya puisi-puisi pengagungan Gus Dur, atau sebetulnya ini puisi yang diinspirasi oleh apa yang selama ini diteladankan, atau gimana sih itu? Ketika saya ngaji sambil bawa handphone, kemudian kita tulis, karena nulisnya di Facebook. Iya. Saya selalu ingat itu karena ilmunya kan ilmu afret. Ingat ayah itu, terus nggak jauh dari situ kita ingat Syekh Hasani, terus ingat Gus Dur, karena ayah cinta banget kepada Gus Dur, sampai kalau koran itu ada gambarnya Gus Dur ambil. Waktu itu Gus Dur selalu masuk koran. Saya itu terus niat nurut wong tua mbek guru ya. Saya pungut ya. Aku kumpulin tak begini gambar Gus Dur. Ya dari situ. Cinta itu kan ingat. Iya. Kasuro dikruhu ya. Iya.
cinta itu ingat. Makanya santri itu kemudian menjadi cerdas itu karena dia punya cinta. Kalau dia punya cinta, segalanya selesai. Wafi laduni kolla wafi kotni wakotnil khaifu aidon kot yafi. Laduni di situ cinta. Kalau tidak punya cinta, ya nggak punya ingatan. Tuhan cinta, dia maha dicinta, harus dicinta kalau dia. Dan jangan sampai lepas itu. Sampai kemudian dibayangkan ke anak kataro. Itu kan sebenarnya hanya bagaimana kemudian orang itu selalu cinta ya. Dibayang-bayang. Hari ini manusia itu sudah luar biasa. Nurutin yang lampu merah. Wedine nang CCTV. Pas wis. Main di terombol. Pangeran enggak keciblas ini CCTV mati. Tapi kalau misalkan ada nilai-nilai yang diteladankan oleh Gus Dur yang kemudian itu betul-betul menginspirasi, membentuk samudra. Wah, saya agak berpuisi. Membentuk samudra batinnya seorang Haidar Hafiz itu apa? Ya bermainnya sebenarnya di rasa, kebetulan namanya sama ya, Abdur Rahman. Dari rahmannya Gus Dur itu luar biasa. Saya sampai suatu ketika itu baca puisi di video call sama Pak Yohanes, rektor Ciputra itu. Terus diberikan ke Pak Ci. Katanya Pak Yohanes, Pak Ci itu kalau lihat video itu nangis. Karena saya baca puisi itu hadir puisi yang banyak di request banyak orang itu. Itu yang mana itu? Yang ini. Waktu itu ribut-ributnya ini loh. Ajakan khilafah itu. Oke. Hari ini kebencian tumbuh subur di mana-mana. Pada makanan, pada minuman, bila tidak bermerek dogma. Jadi kebencian itu macam-macam waktu itu. Sampai makanan itu kalau nggak sesuai dengan dogma itu menjadi haram. Tiba-tiba yang tadinya halal menjadi haram. Karena kebencian, tidak ada cinta. Kemudian saya pernah juga datang di acara Maci di Jogja, motor klasik. Di Indonesia ada Puput, anaknya Indro yang datang. Banyak orang lah, orang-orang Indonesia datang. Salah satunya ada Kadek Miros. Kadek Miros orang Bali, dia kalau nggak salah dia bedandel. Di tengah acara yang gaduh itu, terus saya cerita Gus Dur. Enggak, itu bukan manusia itu dewa itu. Itu ya. Saya bacakan puisinya. Aduh, di tengah hiruk pikuk itu dia nangis sejadi-jadi dan menjadi kenangan indah sampai hari ini. Itu di acara apa, Gus? Acara motor klasik Indonesia di Jogja waktu itu, 2016 atau 17. Iya. Sampai segitunya. Dan tadi dipotong baca puisi itu belum selesai. Lanjutin lagi. Diulang lagi dari depan. Dia nikmati nangisnya. Jadi bagi seorang Haidar Hafiz itu Abdurrahman Wahid Gus Dur itu sinonim dengan cinta. Cinta luar biasa. Jadi tarikatnya Gus Dur ini hub ya, tarikat hub ya. Tarikatul Mahbubah. Tarikatul Mahbubah. Katanya ayah itu ada dua. Waktu itu masih kecil ya. Tarikoh Mahbubah itu dulu. Pertama Rabi, yang kedua Haji. Rabi itu gila. Orang memutuskan pasangannya itu gila. Karena tidak jarang itu kemudian setelah Rabi, dia harus mencari pasangan lain dengan jalan selingkuh. Gus, jadi di mata seorang Gus Haidar itu, Gus Dur itu sinonim dengan cinta. Iya. Dengan cinta. Tarikatnya Gus Dur itu apa tadi itu? Cinta. Iya, cinta. Tarekat cinta. Apalah cinta kalau lahir dari rahim kebencian. Itu ada di puisi kami yang disukai sama banyak orang itu. Iya. Memang semua dari cinta ya.
Tuhan menciptakan segala macam ini ya karena untuk cinta itu. Seorang suami dia harus pergi ke laut dalam keadaan hujan deras ya karena cinta. Dia punya cinta. Kalau enggak, bahkan lebih luar biasa lagi tuh harus mencuri itu kadang-kala juga karena cinta. Itu yang di salah satu tulisan, di salah satu puisinya Gus Haidar itu ya, aku tahu hatimu tidak sakit. Iya. Itu sedang menceritakan, itu salah satu puisi tentang Gus Dur kan itu? Iya. Itu isinya apa itu, Gus? Itu kan ada ayat itu. Kalau mau buka Facebook boleh. Fi qulubihim maradun itu kan. Iya. Nah, maradun di situ kan terjemahannya apa itu di tafsir itu kan ada dua itu yang dikatakan maradun itu. Apa itu munafik. Gus Dur kan tidak munafik. Seperti puisinya Khairil Anwar, sekali ia mati. Munafik kan dicirikan tiga ya. Ngomong mesti goro. Iya. Terus di janji breset. Tiga amanat, terus gak tepat belas. Dan Gus Dur sama sekali bukan. Tidak ada. Baik ketiga-tiganya maupun salah satu. Tidak ada. Terima kasih Pak Harto, Bung Karno, Pak Harto dan Gus Dur. Hampir sama memang. Nah, karena itu kemudian rela menanggalkan jabatannya, dia menulis surat cinta di Persemar. Diberikan kepada Pak Harto, lalu kemudian Pak Harto naik tahta. Harto kemudian rela turun dari tahtanya. Pak Karno 22 tahun, 21 tahun, kalau Pak Harto 32 tahun. Dia rela turun tahta karena hasil pembangunannya itu eman ya, terus kayak perang eman, kayak curah-curah eman. Entah itu sebagian miliknya dia, kita nggak tahu. Terus dari itu dengar PDW itu tukar itu, mek roli bermula. Dan ketika ada para muhibbinnya yang bahkan rela mati, dia justru meminta mereka untuk pulang ke rumah. Ya, termasuk wakil bupati Pasuruan Gus Mujib. Dia tidak menjadi kiai lagi. Lepas sarung, ganti celana, demo. Bukan demo, berangkat ke Jakarta, mimpin pasukan. Mimpin pasukan. Nah, ada banyak itu yang dipimpin itu. Jadi di Senayan itu kan ada kawat berduri. Itu lewat itu nggak pakai sendal. Celana lives itu buat apa? Marah dia itu, mau menggal kepalanya siapa waktu itu. Artisnya waktu itu. Itu menurut saya itu bedanya Gus Dur dengan orang-orang yang sekarang menganggap dirinya sebagai pemimpin. Nah, kalau sekarang orang-orang sekarang itu kan orang-orang tertentu maksud aku. Iya. Begitu dia ditepukin oleh para jamaahnya, itu semakin lupa diri dia. Tapi kalau Gus Dur itu justru orang datang untuk memberikan nyawanya, siap mati untuk mempertahankan kekuasaan yang memang benar ada di tangannya. Dia nangis, nggak mau. Tapi justru nggak mau. Nggak mau, luar biasa. Dia si Mas Ari banget. Itu semua karena cinta ya? Karena cinta. Iya. Dia lahir dari cinta. Kita semua kan lahir dari cinta. Iya. Seperti apapun cinta. Ketika Kobil itu adalah I love you. Aku merangkak dari rahim bunda. Saya tancapkan bila pedang bermata lima. Berkumandang azam, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 itu kan pernyataan cinta kita kepada Tuhan. Bahkan di situ sampai kalau 5 itu selesai, beres. Yang pertama dilihat kan itu. Yeah. Kemudian ketika tangisku rindu ayah untuk pulang,
Ini aku kirimi air mata saat ayah telah berpulang. Ayah itu bisa dogma, bisa sperma. Gus Dur, aku kau lahirkan dari rahim dogma. Tidak kau lahirkan aku dari rahim sperma. Al-Muslim, akhul Muslim. Sudah selesai. Karena Rasul itu punya bocoran hidup hari ini, selesai semua. Terus gak kakek keruwet, terus balik mana nang naskah-naskah itu. Tapi kan hari ini naskah itu kemudian dipiara, diapal itu ya dalam rangka untuk marah. Iya. Makanya dalam puisi kami itu tidak memaksakan untuk naskah-naskah yang kemudian menjadi heboh itu kita masukkan ke situ. Yang ada di jiwa, yang ada di dada kita tulis saja. Kalau enggak. Itu kita bisa minta nggak ke Gus Haidar untuk membacakan salah satu puisi? Bisa. Mungkin yang sakit tadi itu kan belum pernah saya baca. Kemarin sudah pernah kita baca itu yang Timu Permata ini. Yang ini aku tahu hatimu tidak sakit. Iya. Aku tahu hatimu tidak sakit. Gus Dur, di dalam hatimu tak sedikit pun fi qulubihim maradun. Sebab hatimu tak terdeteksi syakun dan nifakun. Tak ada sejengkal pun jejakmu, jejak keraguan. Tak ada sejengkal pun jejakmu, jejak munafik. Langkahmu, langkah pasti. Walau banyak mengatakan jurusmu, jurus mabuk. Padahal kau Gus Dur tidak mabuk kepentingan, apalagi mabuk jabatan. Tidak yang mengataimu Gus Dur, seluruhnya pemabuk. Mabuk kepentingan, mabuk jabatan. Hanya orang-orang mabuk memandangmu mabuk, padahal pikir dan zikirmu, relaksasi kami-kami, umatmu. Sejenak bangsa ini tidur dan mimpi indah bersamamu. 22 bulan itulah mimpi indah. Jadi relaksasi. Iya. Itu Gus. Menurut saya, sekali lagi saya bisa salah. Orang-orang seperti penjenengan yang kemudian entah itu menyatakan dirinya sebagai seorang sastrawan atau tidak, tapi menggandrungi susastra dan kemudian berkarya di situ dan tetap menjadi bagian tradisi pesantren, tumbuh di sana. Sebetulnya lingkungan pesantren itu sendiri, terutamanya di Pasuruan ya, memandang ada Gus seperti sampean ini dipandang apa itu aneh, dipandang wah ini karena Gus jadi kayak semacam apa ya istilahnya, pokoknya Gus yang aneh-aneh ya gitu. Ataukah ini terterima dengan baik ya di lingkungan pesantren terutama di Pasuruan? Alhamdulillah. Kan kemarin juga ngirimin saya video ada komunitas yang main-main gitar, bermain musik dan sebagainya. Yang sejauh yang aku tahu itu nggak mainstream pesantren sama sekali deh. Dan itu ada di pesantren yang baru kita dirikan. Oke. Pas 6 Agustus bersamaan dengan haulnya Yai Maimun versi Miladiyah hari Samsia Masefiah.
Itu kita dirikan pondok namanya Serbuk Sholawat. Kenapa serbuk? Karena serbuk itu lebih mudah vertikal. Jangankan ditiup atau kena angin. Ada orang gila lari pun dia vertikal. Karena serbuk itu debu kecil banget. Kemudian itu dalam rangka untuk ya tadi itu budaya, karena budaya ini akhir-akhir ini kalah. Semua harus menjadi syar'i. Ya. Dan mabuk agama ya. Kalah banget orang dulu itu. Indonesia ini sebenarnya bukan Hindu. Waktu itu juga bukan Buddha, tetapi ada agama yang original itu. Kapitayan. Monotisme. Ini versinya Agus Nyoto. Iya betul, saya tahunya dari sana. Iya. Monotisme, makanya kemudian ini tambahan versinya. Iya. Kemudian kenapa menjadi mayoritas di Indonesia ini? Menyitir dari tulisannya Kiai Agus Nyoto ini. Karenanya memang damai banget. Jadi tidak melawan budaya, tetapi akrab dengan budaya lokal. Mau kemana Sunan? Mau ke Langgar. Ada apa? Sembahyang. Jadi nggak murtad ngomong sembahyang. Tapi usoli fardhu dhuhri, usoli fardhu asri. Untuk 4 kali. Yo awamu kan dulur pancer ae. Nah awak dhewe iki dulur papat siji pancer nek kon siji pancer to nah iki dulur papat ya ono. Nah kayak begitu itu. Akhirnya bodoh itu kan. Mencari kesamaan itu kemudian menjadilah Indonesia ini kebanggaannya Nabi. Kalau dunia ini Islamnya 1000, yang 600 itu dari Indonesia. Ya. Jadi luar biasa. Bangga sekali Nabi kepada kita-kita ini. Dan orang Indonesia nggak merasa kalau jumlah penduduk Islamnya terbanyak sedunia, nggak merasa. Inferior. Ya karena akhlaknya itu tadi. Bumi membelah matahari. Itu menjadi Katulistiwa. Gravitasi di daerah Katulistiwa sempurna. Menyimpan kejelekan orang itu susah, tapi menyimpan kebaikan orang itu tidak pernah hilang, tersimpan dengan baik. Jadi terserap. Iya. Sampai Belanda itu kan kurang ajar ya, dia asli nyolong. Begitu nyolongnya itu dia tidak mau diganggu orang asing. Waktu itu orang asing itu kan non-pri. Yeah. Ada orang Arab, ada orang Cina. Makanya orang Arab dan India itu digabung di Kauman. Yeah. Kemudian di pecinan itu orang-orang Cina. Yeah. Dan di tengahnya itu ada simbol alun-alun karena mayoritasnya itu agamanya banyak yang sama. Islam, akhirnya di situ ada masjid. Yeah. Hanya begitu. Kemudian Belanda itu tiba-tiba menjadi berjasa. Setelah lama lali bisa. Lali. Akhirnya ketok jembatan Ibu Ciawet. Itu Gani Londo. Senang dan merasa terima kasih kepada Belanda. Terus bangunan yang tidak roboh. Senang dan terima kasih kepada Belanda. Iya. Itu soalnya orang-orang juga ini udah membandingkan bahwa bangunan-bangunan kita sekarang itu nggak sekokoh dulu. Kan korupsi. Gus, aku ini sampean ini nggak punya niatan untuk membuat semacam manakib Gus Dur gitu? Dan puisi panjang yang di dalamnya itu juga ada riwayat hidupnya, karomah-karomahnya, kayak itu. Saya kira itu belum ada itu, Gus. Kalau puisi, saya kepinginnya membingkai dalam puisi. Seluruh Gus Dur, seluruh tentang Gus Dur saya bingkai dalam puisi. Sudah ini kan sebetulnya manakib itu salah satu tradisi sastra pesantren kan sebetulnya. Manakib itu kan autobiografi. Iya, autobiografi. Di dalamnya ada karomah-karomah. Ya perjalanan hidup tokoh kayak gitu. Jadi kan nggak punya niatan untuk membuat kayak manakib Gus Dur itu. Nah itu puisi yang hari ini terkumpul itu ada 63 puisi. Oh, ya. Rencananya kita launching di bulan-bulan ini. Okay. Dalam rangka Gus Dur ini. Yeah. Karena kemana-mana itu mesti kita nyarinya susah, itu di Facebook itu keleleran. Ada ribuan puisi itu kita harus nyari.
pusing ada. Araki mau nerbitin 2 puisinya dengan. Boleh. Ya. Dan pernah itu puisi kami ada kaitannya dengan Gus Dur juga, bahwasanya negeri ini lahir dari Amis sperma Junggunianfu. Itu menjadi, saya itu dikasih, sudah diterjemah menjadi bahasa Batak itu di Universitas apa Sumatera Barat itu. Kita dihubungi lewat messenger, bahwasanya mau izin gini, oh ya moga. Kita dikasih bukunya itu, diterbitin sama kawan-kawan. Bebas kalau kamu. Bagus, ini terakhir. Jadi kalau misalkan ada satu paragraf yang bisa disusun oleh seorang Haidar Nafis sebagai seorang sastrawan yang lahir, tumbuh, dan berkarya di lingkungan pesantren, gak ada sebuah paragraf yang disusun tentang Gus Dur, itu akan berbunyi seperti apa? Gus Dur itu sempurna banget bagi saya. Nah, kami itu dapat apa ya, di pesantren kan ada istilahnya ijazah itu, Qiratul Kutub dari ayah. Saya mendapatkannya dari Kiai Musta'in dari Kiai Wahab dari Kiai Hasyim. Selesai. Hasyim dari Kiai Khalil dari Kiai Nawawi Banten. Yang menciptakan Utawi itu. Kemudian kembali lagi dari Kiai Hasyim Asy'ari, lahir Kiai Wahid Hasyim. Lalu Kiai Wahid Hasyim lahir Gus Dur. Dan Gus Dur kami pernah bersinggungan dalam urusan tolabul ilmi juga. Jika kami sempat kuliah di Undar itu S2, itu dosennya Gus Dur. 1 tahun saya serius karena ada Gus Dur itu sama Nurholis Majid waktu itu. Saya ikut kelas itu karena kapan meneh so ada lagi Sayyid Agil Al-Munawar atau Putra. Jadi setiap kali Gus Dur itu mengurai, saya tuh nangis. Setiap kali Sayyid Agil Al-Munawar itu mengurai materi itu sama. Literal banget dan sudur banget. Tidak bingung dengan segala macam. Dan di situ saya menemukan inspirasi itu sampai hari ini nggak pernah selesai. Saya bayangkan Gus Dur, ya Allah. Makanya ketika kemarin, mohon maaf ya, hasil pemilu itu kemudian terjadi penolakan, itu langsung saya tuh sampai nggak terawih itu 3 hari. Ikut acara itu kan dirilih langsung. Yang pemilu yang mana? Yang kemarin itu yang tanggal berapa itu ya? Pemilu presiden. Oh ya. Saya tuh nangis, ingat Gus Dur. Ingat Gus Dur, bukan karena pemilu itu. Ingat Gus Dur, ya Allah, di kono Gus Dur gak ada serumnya. Itu kemudian bikin puisi panjang itu tentang Gus Dur. Ya tentang itu. Betapa rindunya Gus Dur. Kalau begini ada Gus Dur. Enak segalanya, gak ruwet begini. Cuma ngendek ini tuh gak isu. Kalau Gus Dur ya semua keruwetan ya diselesaikan. Ya berani maju ya. Contohnya ya ketika dia diturunkan itu. Kini baru nih Gus Dur diturunkan, tapi Gus Dur ngomongnya gak ngomong. Enggak, aku kianu kok. Padahal ya didukno, buktinya dari katoan sekarang. Diusir bisa ngurus tegel-tegel. Oke. Dan Gus Dur itu ada satu ya. Ketika ini saya baca dari Kompas juga. Karena saya juga membaca setiap Kompas itu. Kurang 20 menit meninggal. Ini Kompas harus membayar Ar-Rahim. Kurang 20 menit meninggal itu. Kan ada presiden waktu itu. Presidennya Susilo Bambang Yudhoyono. Di rumah sakit paling nomor 1 lah di sana, nomor Wahid. Seorang Abdurrahman Wahid itu dengan satu ungkapan itu menjadi selesai. Jadi begitu damainya, nasi ruh kurang 20 menit, dia itu masih bisa bergurau dan
ilmu banget, bukan gurau-gurau hangus begitu, bergurau yang ilmu. Tiba-tiba ajudannya itu mau mengambil semut yang ada di jidatnya Gus Dur. Ya. Mau diambil gini kan nggak sopan, ada presiden. Iya. Dan dia ajudan kan sudah tahu tata keramanya. Iya. Lalu diciumlah keningnya Gus Dur. Dicium dengan mulut, diambil semutnya. Gus Dur tanya, mana apa? Semut. Gus Dur itu langsung ngomong, ini rumah sakit ataupun binatang. Semua tertawa. Nggak berapa lama Gus Dur masuk ruangan wafat. Husnul khotimah. Begitu indahnya. Dia agak gubung ada di malaikat Israel. Malaikat Israel sing gubung. Dia kok si santai. Ya. Oke, Gus, saya kira apapun yang kita omongkan dan kemudian kita akan mengakhiri pembicaraan kita ini dengan kisah yang saya tadi itu baru mendengarkan kisah ini, Gus, tentang semut yang ada di kening junjungan kita itu. Iya, betul. Saya agak sedikit merinding, tapi kita tahu bahwa Gus Dur itu lahir dari cinta dan dia hidup cinta sampai meninggalnya dengan cinta, dan dia membagi cinta itu sampai di penghujung usianya. Ini saya tambahkan. Iya. Sebagaimana di Nadam Al-Fiyah, ismun yu'ayyinul musamma mutlaqo alamuhu kajafarin wahid, yang membedakan secara mutlak Abdurrahman, hamba Tuhan yang maha cinta itu. Kasih sayang, taruhlah kita memaknai cinta, cocok. Seluruh hidupnya itu cinta, cocok. Ismun yu'ayyinul musamma mutlaqo alamuhu kajafarin. Hanya untuk membedakan, banyak Abdurrahman tapi beda yang ini. Kalau yang lain itu hanya Abdurrahman, yang ini betul-betul Abdurrahman adalah hamba cinta. Terima kasih Gus Haidar, senang sekali kita bisa berbincang. Kita akan ketemu lagi, saya akan nguber jenengan kepada pokan jenengan. Dan suatu saat akan saya seret kembali ke studio ini untuk berbincang-bincang untuk yang lain. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya kira seperti itu. Atur